Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 28 ayat 4-6. Saya akan berikan judul Pakaian Imam, Identitas Kudus yang Dikenakan Bukan Dibuat. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah pakaian yang harus mereka buat: tutup dada, baju efod, jubah luar, jubah dalam yang bersulam, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu, bagi anak-anaknya, supaya ia melayani imam bagiku. Untuk itu mereka harus mengambil emas, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus. Baju efod itu harus mereka buat dari benang emas, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya, hasil karya seorang ahli. Dalam Keluaran 28 ayat 4-6 ini memberikan perintah yang sangat rinci tentang pakaian imam, yaitu baju efod, jubah, baju tenun halus, serban, dan ikat pinggang. Rincian ini mungkin tampak sekedar teknis, tapi sesungguhnya menyimpan makna rohani yang begitu dalam. Pakaian imam bukan hanya soal penampilan lahiriah, melainkan penanda identitas rohani dan panggilan kudus yang datang langsung dari Allah. Allah sendiri yang menetapkan bagaimana seorang imam harus berpakaian, sebab pelayanan di hadapannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Efod sebagaimana disebut dalam ayat ke-6 dibuat dari emas, kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal secara artistik, simbol dari kemuliaan dan kekudusan. Saat imam mengenakan pakaian itu, ia bukan hanya berpakaian indah, tetapi mengidentifikasikan dirinya itu terpisah dari urusan duniawi dan menyiapkan dirinya untuk menghadap Allah untuk mewakili umat. Saudara, setiap kali Harun berdiri di hadapan Tuhan, ia tidak datang sebagai dirinya sendiri. Ia datang sebagai wakil seluruh umat Israel. Nama-nama 12 suku diukir pada 2 batu permata di atas bahunya dan 12 permata pada tutup dada yang dikenakannya. Di atas bahu ia menanggung beban umat. Di atas dada ia membawa mereka dalam kasih dan pengingatnya. Dengan demikian, setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa atau mempersembahkan korban, ia membawa seluruh kehidupan umat di hadapan Tuhan. Keluh kesah mereka, dosa mereka, harapan mereka. Namun satu hal yang penting untuk disadari bahwa Harun tidak hanya menjadi kudus karena pakaian itu. Pakaian itu hanya menandai bahwa Tuhanlah yang telah menguduskannya lebih dulu. Kekudusan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah penetapan ilahi. Hari ini banyak orang berusaha menjadi layak di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri, melalui moralitas, ritual, bahkan keberhasilan rohani. Tapi Keluaran 28 ini mengingatkan kita bahwa identitas kudus dimulai dari panggilan Allah, bukan dari kesempurnaan kita. Saudara, kita disucikan itu karena kita telah dipanggil oleh Tuhan, bukan karena dipanggil karena telah suci. Saudara, ketika Harun mengenakan pakaian imamnya, ia belajar untuk melupakan dirinya sendiri. Tidak ada lagi Harun sebagai pribadi dengan ambisinya, ketakutannya, atau bahkan kelemahannya. Yang ada hanyalah Harun sebagai pelayan umat dan penyambung antara Allah dan manusia. Pakaian itu menjadi tanda bahwa dirinya sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan dan bagi umat Israel. Demikian juga kita yang hidup hari ini di bawah perjanjian baru dipanggil untuk mengenakan pakaian rohani kita. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, kenakanlah manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup kudus bagi diri kita sendiri, tetapi menjadi saluran kasih dan pengingat akan anugerah Tuhan bagi dunia. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, sudahkah kita mengenakan pakaian imam kita setiap hari? Yaitu hidup dalam kesadaran bahwa kita telah dipanggil, dikuduskan, dan diutus. Saudara, kiranya setiap hari kita memahami bahwa pakaian imam kita berarti hidup kita bukan untuk kita sendiri, melainkan untuk Dia yang telah memanggil kita dalam kasih. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami membawa segala hidup kami
segala pergumulan kami tahu bahwa dalam segenap proses hidup kami, Engkau terus menguduskan kami untuk dari hari ke hari semakin indah di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, dan ajar kami untuk bisa mengikut Tuhan dengan berbagai proses yang Tuhan hadirkan di hidup kami. Kami tahu segalanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami di pagi hari ini, bahkan sampai nanti berakhir hari ini, dan kami menyerahkan biar kiranya ada kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.